Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kegiatan kita hari ini adalah aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vivi Kasvita, CGP, Angkatan 2, Kabupaten Sopeng, UPTD SPF SDM 812. Fasilitator saya yaitu Pak Idham dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Nurhana. Latar belakang pembelajaran yang berpusat pada siswa sangat sulit diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran karena harus memberi ruang bagi siswa untuk belajar menurut kemampuan pribadinya, kemauannya, dan gaya belajarnya. Karena secara natural siswa berbeda-beda satu dengan yang lainnya, baik dalam ketertarikannya terhadap suatu bahan ajar, kemampuan intelektual, maupun gaya belajar yang disukainya. Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru hanya berperan sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan ketertarikan siswa terhadap suatu materi pelajaran dan menyediakan beraneka ragam pendekatan belajar sehingga siswa yang berbeda-beda tersebut memperoleh metode belajar yang paling sesuai dengannya. Selanjutnya, tujuan yang pertama adalah siswa memiliki karakter mandiri dan berakhlak mulia. Yang kedua, siswa dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Yang ketiga, tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran sehingga akan terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar membelajarkan antara siswa. Yang keempat, agar guru lebih kreatif dalam mendesain metode pembelajaran yang interaktif dan kooperatif. Tolak ukur. Yang pertama, model pembelajaran yang berpusat pada siswa lebih fokus kepada siswa, sehingga peran pengajar hanya sebagai fasilitator dalam proses belajar. Model pembelajaran yang berpusat pada siswa ini menjadikan siswa mampu untuk menjadi peserta didik yang aktif dan mandiri dalam proses belajarnya, bertanggung jawab, dan memiliki inisiatif mengenali kebutuhan belajar. Di sini saya mengambil model pembelajaran TPS atau bisa disebut Thinking, Pair, and Share. Yang kedua, guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain model pembelajaran agar siswa tidak bosan terhadap materi yang disampaikan. Lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah planning. Planning di sini adalah tahap perencanaan yang diawali dengan melakukan identifikasi kebutuhan dan masalah yang ada dalam proses pembelajaran, seperti cara membelajarkan siswa, mensiasati kekurangan fasilitas dan sarana belajar, sehingga dapat diketahui berbagai kondisi nyata yang akan digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya, action, yaitu pelaksanaan dengan melibatkan orang lain untuk menjadi pengamat dalam kegiatan pembelajaran yang telah kita rancang di tahap perencanaan. Selanjutnya C. Nah, tahap ini sangat penting karena upaya perbaikan proses pembelajaran selanjutnya akan bergantung dari ketajaman analisis para peserta berdasarkan pengamat terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang terakhir, kembali lagi kepada aksi. Dari hasil refleksi ini, kita dapat memperoleh sejumlah pengetahuan baru atau keputusan-keputusan penting guna perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga itu sebagai pusat pendidikan yang pertama dan utama dalam membentuk motivasi dan kemandirian siswa. Dukungan yang kedua adalah sekolah sebagai tempat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki siswa dengan program yang terstruktur dan sistematis. Dukungan yang ketiga, masyarakat, yaitu sebagai tempat eksplorasi dan eksistensi kemandirian yang dimilikinya, mengkondisikan lingkungan yang kondusif untuk kemandirian siswa.
berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Rifki Syarif Syakir. Saya sering dipanggil Rifki dan saya sekolah di SDN 81 Bengkau. Saya menyukai pembelajaran Think, Fair, and Share karena bisa berdiskusi dengan teman-teman lain dan bisa berbagi pendapat.